Good morning everyone. Garis dan salam. Damai sejahtera Shalom. bagi kita semua. Sebelum saya mulai, saya minta maaf jikalau presentasi saya ini tidak sempurna. Berhubung ini presentasi saya yang pertama. Allow me to introduce myself. My name is David Diten and I am a student of San Pedro University. I major in English for teaching in semester 2. I also study in another university in California, America, which is called University of the People. Sejak saya umur 5-6 tahun, saya sudah belajar bekerja di rumah saya. Salah satu alasan kenapa saya harus bekerja dan mengumpul uang, karena orang tua saya mengajar saya dan saudara saya yang lain bahwa setelah umur 12 tahun, saya harus memakai uang saya sendiri untuk membeli pakaian dan barang-barang pribadi kami. Karena itu, saya termotivasi untuk mengumpulkan uang. Sebagai contoh, saya mencuci piring, kamar mandi, mobil, dan pekerjaan lain-lainnya. Orang tua saya memberikan gaji kepada kami sebanyak 5.000 atau 10.000 untuk pekerjaan kami. Setelah mendapat gaji itu, saya memberikan 10% ke gereja. Saya mengumpul untuk masa depan saya dari masa kecil, dari umur belia, remaja, sampai ke sekarang. Prinsip itu masih di dalam otak saya. Bekerja untuk menghasilkan uang sendiri, menabung dan bertanggung jawab atas penggunaan uang itu. Pada tahun 2018, tak kala saya berumur 16 tahun, saya mendapat kesempatan untuk bekerja dengan paman saya di Kanada dan menghasilkan uang. Setelah kembali dari Kanada, saya coba mencari uang dengan cara beternak, ayam potong, bebek, dan kalkun. Saya juga menanam pohon-pohon di kebun, meskipun hasilnya belum dijual ke orang lain. Namun, saya membawa ke rumah dan itu sudah menyelamatkan uang dalam rumah tangga bapak dan mama saya. Saya sudah menghasilkan ubi, pisang, dan beberapa macam tanaman. Ya, ini fotonya dari tempat yang saya kerja di Kanada. Saya juga menghasilkan ubi, pisang, dan beberapa macam tanaman. Tanaman yang saya tanam itu ada ratusan pohon yang sudah saya sendiri kerjakan. Saya berharap dengan cara ini saya bisa menghasilkan uang dan saya bisa mendapat pengalaman untuk lebih maju. Setelah di kebun, saya juga dengan salah satu PT di Kupang yang bergerak dalam bidang perkayuan dan mebeling yang merupakan hobi saya. PT ini juga melaksanakan bisnis ekspor-impor hasil mebeling secara internasional. Sekarang saya sedang berusaha untuk terus menggerakkan relasi dengan beberapa teman dan saudara saya di Kupang untuk bisa terlibat dalam ini. Saat ini saya telah bergabung dengan sebuah PT yang berpusat pada bisnis integrasi peternakan, pertanian, dan pariwisata yang ada di Wagir. Di Malang yang bernama KTHR, yaitu Kelompok Tani Hutan Rakyat. Saya telah dipilih menjadi seorang direktur marketing dari PT ini.
Dari semua uang yang saya kumpulkan, saya masukkan dalam PT KTHR. Saya tidak menggunakan uang dari orang tua saya, tetapi saya memakai uang yang saya kumpulkan sendiri dari kecil sampai saya umur 19 tahun sekarang. Dengan uang saya ini, saya membeli kandang di KTHR. Saya juga akan membeli domba sebanyak 40 ekor untuk dijualkan. Saya juga menginvest pada saham di PT KTHR. Tetapi karena uang saya tidak cukup, saya meminta pinjam uang dari orang tua saya, bahwa setelah saya berhasil, saya akan melunaskan utang saya itu, termasuk membayar bunga kepada mereka seperti kepada bank. Rencana saya setelah itu, saya akan meminjam uang dari bank yang lebih besar untuk invest yang lainnya. Dengan demikian, saya belajar untuk maju dengan menggunakan uang-uang orang lain. Karena saya harus mengganti uang ini, maka saya harus kerja keras. Kalau saya gagal, maka saya harus memikirkan cara lain untuk mengganti uang-uang yang saya pinjam itu. Karena itu, saya berencana untuk mengembangkan PT KTHR supaya menjadi lebih besar lagi. Di KTHR, kami ini membeli dan menjual domba, kambing, as well as sapi juga. Di sini ada 3 cara invest yang kami buat. Yang pertama adalah invest di kandang. Dan setelah jikalau Anda membeli kandang itu, Anda bisa mendapat paling sedikit 15% dari keuntungan dari domba-domba orang lain. Jikalau Anda mau beli binatang juga, yaitu invest cara kedua, itu bisa menghasilkan sekitar 35% dari keuntungan. Yang ketiga adalah invest berupa saham atau shares. Mari saya masukkan PowerPoint KTHR. KTHR adalah peternakan di Kecamatan Wagir, di Kabupaten Malang. Jaraknya dari rumah saya sekitar 30 menit dari motor atau 1 jam dengan mobil. Nah, bagaimana bisa kita bersaing dan berkompetisi melawan ternak-ternak lain pada era digital 4.0 ini? KTHR akan menjadikan peternakan modern di era industri 4.0. KTHR sedang mengelola koperasi ternak dengan anggota lebih dari 300 orang di bidang peternakan, pertanian, kerajinan, pengelolaan pakan ternak, dan sebagainya. Tumbuh kembang ternak dipantau setiap hari sebagai pelaporan ke pusat data dan juga ke para investor ternak. Kami sedang mengembangkan teknologi digital dalam peternakan kami di KTHR dengan cara CCTV dan penggunaan teknologi digital sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi Android. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran media sosial dan Internet of Things, website
PT KTHR dapat diakses melalui handphone dan dapat didownload melalui Google Play Store. Adapun menu atau fitur yang ditawarkan diantaranya seperti informasi terkait apa itu KTHR, kegiatan investasi bersama KTHR, produk-produk yang dijual melalui website seperti bibit kambing, domba, sapi, ataupun pemasaran kafling kandang, serta pembelian produk lain yang merupakan UMKM binaan KTHR. Teknologi yang kedua adalah teknologi barcode dan QR code. Dalam memantau pertumbuhan ternak, dipilih pemantauan dengan melakukan pencatatan secara elektronik. Seperti pada gambar di samping, terdapat kartu kendali yang dimiliki barcode atau QR code. Setelah barcode atau QR code ini sudah di-scan, maka akan langsung terhubung pada data bibit ternak yang dimaksud dengan informasi ternak seperti status ternak, kepemilikan, nomor kontak pemilik, berat pertama kali datang, serta informasi lain seperti berat harian, jenis pakan harian, vaksin, dan juga keuntungan para investor. Teknologi yang ketiga adalah NFC atau RFID. Penggunaan NFC dan RFID cukup populer pada 20 tahun terakhir ini. Mulai digunakan pada banyak kegiatan industri dan perkantoran, bahkan pariwisata pada 10 tahun terakhir. Pada jarak dan radius tertentu, NFC dan RFID dapat dilacak keberadaannya. Pada kegiatan peternakan, pertanian, dan sejenisnya, penggunaan RFID dan NFC dapat digunakan untuk pencatatan elektronik. Bentuknya pun cukup beragam, seperti stiker, kartu, tag, gantungan, dan sebagainya. Teknologi yang keempat yaitu pengawasan 24 jam lewat CCTV. Dengan menggunakan kamera CCTV digital, kandang kafling akan diawasi selama 24 jam untuk kenyamanan para investor. CCTV kamera ini sudah memiliki fitur motion detection, deteksi gerakan, sehingga semua aktivitas di kandang akan terpantau. Akan sharing koneksi kepada para investor, sehingga para investor pun dapat melihat kondisi terkini dari kandang dan ternak mereka melalui smartphone dimanapun mereka berada. Semua aktivitas mencurigakan akan terekam selama 7 hari di cloud storage yang disediakan oleh vendor CCTV. Yang kelima adalah GPS tracker. Aset ternak dengan harga belasan jutaan rupiah memang rentan dicuri. Untuk sejenis aset ternak yang harganya mahal, akan kami sematkan GPS tracker bersama dengan ternak tersebut. Dengan menggunakan teknologi GPS tracker,
keadaan ternak dapat diketahui dengan cara dipantau melalui layar monitor GPS Tracking System Management. GPS menggunakan teknologi 2G, 3G, dan 4G sehingga tidak membutuhkan spesifikasi kartu GSM tertentu dan mudah dalam instalasi. Ini adalah potensi keuangan dari jikalau para investor mau invest dalam KTHR. 15% bisa diuntungkan pada pemilik kandang, 10% akan dibagi untuk asuransi ternak, dan 35% akan diberikan ke investor ternak. 40% itu akan dibagi ke KTHR untuk biaya pakan dan pekerja. Oleh karena itu, saya ingin untuk belajar dari Prof tentang marketing dan lain sebagainya, karena saya tahu bahwa Prof Vincent ahli dalam bidang marketing, manajemen, dan lain-lain. Nah, sekarang saya jadi direktur marketing. Saya mau belajar banyak dari Prof untuk mengaplikasi ilmu-ilmu saya dari university. Saya juga mau mengajak teman-teman saya yang lain supaya bagaimana saya bisa kembali ke Kupang, saya bisa membangun daerah Kupang NTT ini. Saya ingin supaya NTT itu bisa dibangun dan orang bisa lihat bahwa ikut Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Saya juga belajar bergaul dengan orang lain supaya lewat pergaulan. Ini ada masalah di suara atau gimana? Mungkin moderator bisa bantu untuk ambil alih. Ya, Prof, kebetulan Sudah selesai. Oh ya. Materinya masih berlangsung. Ya, David, halo? Halo? Baik, apakah sudah selesai presentasinya? Saya sedikit lagi sudah mau selesai. Oke, baik. Silakan, 2 menit lagi ya. Siap. Saya sudah belajar banyak dari Prof Vincent sebagai orang yang hebat. Saya juga belajar dari Pak Aldi sebagai orang yang hebat. Saya juga ingin belajar dari banyak orang lain yang hebat supaya saya bisa mengimplementasikan dan apply ilmu-ilmu saya dari sekolah. Bagi saya, sekolah itu adalah jembatan saja untuk menuju kepada pekerjaan hidup dan menjadi sukses. Sekolah yang paling penting adalah sekolah hidup, dan ini yang saya sementara kerjakan. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan itu dengan hasil uang sendiri, kemudian saya bisa menggapai mimpi-mimpi saya. Akhirnya saudara-saudara, jikalau mau invest di PT saya, silakan menghubungi saya. Saudara bisa menginvest lewat saham, ternak, dan pembuatan kandang untuk menjadi anggota PT. Saudara hanya menginvest 5 juta rupiah dan PT akan memberikan dividen sekitar 50% dari 5 juta yang saudara invest. Untuk invest yang lain, silakan kontak saya. Para dosen juga, silakan join. Kalau ada mau join, let's work together. Oke.